sejahtera buat kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kegiatan rilis capaian kinerja atau imigrasi kelas 2 TPI Tobelo pada tahun 2023. Untuk catatan akhir tahun 2023 atau imigrasi Tobelo dalam penerimaan PNBP itu sebesar 56 miliar. Angka ini melampaui target memang 400% yang kita ditetapkan di awal tahun. PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing. Sepanjang tahun 2023, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tobelo menerbitkan 15.535 izin kunjungan dengan kegiatan terbanyak calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja. Kemudian 8.119 izin tinggal terbatas bagi orang asing dengan kegiatan terbanyak didominasi oleh lintas tenaga kerja asing, dan 2 izin tinggal tetap dengan subjek penyatuan keluarga, 1 orang penerima fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas waktu sakit. Jadi di tahun 2022 itu ada 2 orang, di tahun 2023 ada 1 orang untuk duit kewarganegaraan. Selain dari pelayanan penerbitan izin tinggal, Imigrasi Tobelo mencatat PNBP juga diperoleh dari penerbitan paspor. Sepanjang tahun 2023, Imigrasi Tobelo telah menerbitkan paspor RI 48 halaman non-elektronik sebanyak 1.639 paspor, paspor RI 48 halaman elektronik sebanyak 30 buku paspor. Penerbitan e-paspor ini sebagai bentuk pelaksanaan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang kantor imigrasi penerbit paspor biasa elektronik pada tanggal 11 Agustus 2023. Jadi alhamdulillah di tanggal 11 Agustus 2023 itu keputusan Direktur Jenderal Imigrasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tobelo itu sudah bisa menerbitkan e-paspor, dan kami telah awal untuk penerbitan paspor e-paspor itu di bulan Oktober. Jadi total penerbitan paspor itu adalah 1.669 buku paspor sepanjang tahun 2023. Ini mengalami peningkatan juga. Dengan wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai, kami berjanji akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penerbitan paspor. Pada tahun 2023 ini kami telah melakukan pelayanan jemput bola dengan program isi paspor sebanyak 13 kegiatan dengan jumlah pemohon paspor itu adalah 589 permohonan. Selain itu, di tahun 2023 kantor imigrasi kelas 2 TPI Tobelo telah melakukan beberapa pencapaian, antara lain terwujudnya perjanjian kerjasama PKS dengan Pemda Halmahera Timur terkait pos layanan keimigrasian. Dengan adanya pos layanan keimigrasian di sana selama 5 hari kerja setiap bulannya, jadi masyarakat dari Halmahera Timur tidak perlu ke sini lagi, dan cukup di awal minggu kedua tiap bulannya kami akan hadir di Halmahera Timur selama 5 hari kerja untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang di Halmahera Timur. Selain itu, dalam pengawasan keimigrasian, kantor imigrasi Tobelo telah melakukan kegiatan rapat tim pora kabupaten sebanyak 3 kegiatan
di Pulau Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. Pembahasan orang asing juga dilakukan operasi gabungan 2 kegiatan dan operasi mandiri 7 kegiatan. Tak hanya itu, dalam penegakan hukum, Imigrasi Tobelo telah memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa 2 warga negara asing yang didetensi, mendeportasi 3 orang WNA, dan memasukkan 2 orang WNA di antara 3 orang itu ke dalam daftar fiskal. Untuk sosialisasi keimigrasian sepanjang tahun 2023, Kantor Imigrasi Tobelo telah melaksanakan penyebaran sosialisasi keimigrasian sebanyak 3 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: workshop penerbitan paspor haji dan umroh serta implementasi M-Paspor, sosialisasi mengenai pelayanan keimigrasian di era digital, dan sosialisasi penerapan paspor elektronik pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tobelo. Di samping itu, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai kantor imigrasi Tobelo telah meraih penghargaan di tahun 2023, yaitu terbaik pertama sebagai unit pelaksana teknis dengan survei indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat sekantor wilayah Kemenkumham Maluku Utara, dan terbaik kedua sebagai unit pelaksana teknis dengan pengelolaan media sosial untuk kategori kantor imigrasi kelas 2. Jadi alhamdulillah ini juga bentuk kerjasama dengan rekan-rekan pers ini. Jadi kami di akhir tahun kemarin dapat penghargaan sebagai unit pelaksanaan teknis terbaik kedua di antara kantor imigrasi kelas 2 se-Indonesia. Kita dapat peringkat 2. Kemudian di bagian fasilitatif, di tahun 2023 pada Oktober, untuk pertama kalinya juga sejak kantor imigrasi Tobelo berdiri, dilakukan pemusnahan arsip substantif. Untuk pemusnahan arsip ini baru pertama kali dilakukan, dan total ada 20.000 arsip yang berhasil dimusnahkan. Jadi dari awal imigrasi Tobelo ini itu kan ada berapa arsip yang mungkin sudah, kalau sudah dinilai sudah sudah lebih dari 3 tahun, itu kan sudah bisa dimusnahkan. Tapi ini karena prosesnya memang harus melalui perizinan dari kantor wilayah ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, itu belum terlaksana. Baru di bulan Oktober hasil kerja keras Pak Rustam juga dan rekan-rekan dari TU, alhamdulillah telah dilakukan pemusnahan sebanyak 20.000 lebih arsip. Dalam hal pengelolaan keuangan, kantor imigrasi Tobelo berhasil melakukan penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 98,56% dari total anggaran 8.105.538,175 anggaran. Ya, kita telah melakukan penyerapan sebanyak 98,56%. Ini alhamdulillah ada peningkatan penyerapan anggaran. Di tahun kemarin itu hanya 96%. Di tahun sekarang kita bisa melakukan penyerapan anggaran 98,56%. Ini menandakan bahwa kami melakukan pekerjaan dan kami melakukan semua kegiatan itu berbasis anggaran. Jadi apa yang kami lakukan semuanya berbasis anggaran, dan kami juga memohon dukungan kepada rekan-rekan pers, karena di tahun 2024 ini kami akan mengikuti kontestasi WBBM. Ini tidak, kami akan mustahil kalau tidak ada bantuan dari rekan-rekan, karena yang dinilai itu terkait dengan peningkatan pelayanan kami kepada masyarakat di Maluku Utara ini. Di Maluku Utara, terutama di wilayah kerja kami, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Morotai. Kami mohon bantuan dari rekan-rekan apabila setiap kegiatan, mungkin nanti dengan Pak Rustam juga
kita akan lanjutkan apa yang kita lakukan di tahun 2023. Kita kerjasama yang baik dengan rekan-rekan, dan kebetulan dari sesi Intel Dakim juga kami di sini karena jumlah SDM yang kami di kantor kami cuma terbatas dengan 4 wilayah kerja ini, kami cuma ada sekitar 32 pegawai. Nah, kami mohon informasi terkait orang asing juga, kami mohon bantuan dari rekan-rekan pers apabila ada informasi terkait dengan orang asing bisa disampaikan kepada kami dan akan kami tindak lanjuti, dan kami akan informasikan apa yang tindakan-tindakan yang kami lakukan terhadap orang asing tersebut. Apakah penegakan terkait dengan penegakan hukum terkait keimigrasian atau pendeportasian atau apa aja, pasti kami akan informasikan kepada rekan-rekan.